Oke, jadi hari ini kita nggak bakal ketawa-ketiwi dulu coy. Kenapa? Karena hari ini gue nemu berita yang agak menyedihkan coy ya. Gue dapat berita bahwasannya di Jakarta, bukan Jakarta, di Jawa Timur, di Jawa Barat, pokoknya gitu. Katanya ada potensi terjadi tsunami 20 meter men. Itu baru aja gue baca men ya, dan gue terkejut banget pas baca itu gitu. Yap, di sini gue mau baca beritanya dan di sini gue mau jelasin. Emang apa sih maksudnya kok bisa diperkirakan 20 meter gitu? Emang apa sih maksudnya gitu kan? Emang bener bang gitu tsunami-nya bisa sampai 20 meter? Nah jadi hari ini kita bakal coba untuk baca berita bareng-bareng ya cuy. Langsung aja kita ke video men. Let's go. Yo, halo teman-teman, kembali lagi bareng Uspiras dan ya. Oke teman-teman, jadi filmnya gue bakal bikin video kali ini. Gue dapat berita duka. Jadi ya hari ini kita agak pelanin dikit suaranya karena ini berita yang menyedihkan ya menurut gue, atau berita yang mencemaskan buat para subscriber gue yang ada di Jawa. Gue yakin men, karena banyak juga nih subscriber gue yang ada di Jawa cuy ya. Dan banyak juga yang komen kayak, bang coba bang bahas nih bang, soalnya ada kata-katanya nih atau perkiraan-perkiraannya nih, katanya di Jawa itu bakal terjadi gempa yang berskala Richter besar dan berpotensi menjadi tsunami. Nah jadi hari ini kita bakal langsung aja ke Google-nya dan gue bakal lihat beritanya emang bener apa enggak gitu. Oke langsung aja kita ke Google men. Let's go. Anjing gue lupa nyalain rekaman layar. Oke men, jadi kita udah ada di Google-nya dan yap, bener banget, ini ternyata potensi tsunami Jawa Timur yang masih diperkirakan ya men. Itu kayak masih perkiraan BMKG gitu. Oke, coba kita langsung baca aja. Nih ada 3 berita dan gua udah buka 2 berita. Yang pertama kita buka dulu berita dari Kompas ya men. Nah, jadi di sini ada judulnya men. Zona sepi gempa dan potensi tsunami 20 meter di selatan Jawa. Begini kata ahli. Kayaknya bener men, karena nih masuk berita nih banyak banget anjir, serius dah. Satu hari yang lalu bener banyak banget coy, serius dah. Jadi di sini gua sekalian buat ngasih tahu sama kalian, sebagai gue tuh pernah men ngalamin yang namanya tsunami ya cuy. Kan gue orang Aceh gitu. Gue pernah yang ngalamin yang namanya tsunami 30 meter ya cuy ya. Jangan salah lu nih, coba kita search ya cuy ya. Tsunami Aceh berapa meter? Kalian bisa lihat, para ilmuwan yang menyelidiki kerusakan di Aceh membuktikan bahwa gelombang di Aceh mencapai ketinggian 20 meter men, 80 feet saat menghantam daratan, kemudian meninggi hingga 30 meter. Gila nggak lu? Alumni nih, alumni. Nggak bercanda. Bahaya, tolong. Nggak boleh ngejokes dulu. Kita hari ini agak sedih dikit, agak duka karena ini banyak banget yang cemas akan berita ini men, oke? Kompas.com dalam riset tim peneliti dari institut, ya pokoknya ITB lah gitu ya, tentang potensi tsunami setinggi 20 meter di selatan Jawa, diungkapkan tentang zona sepi gempa. Lantas bagaimana hubungannya dengan gempa besar dan potensi tsunami 20 meter di selatan Jawa? Karena gempa itu siklus, maka ada saatnya di mana suatu wilayah mengumpulkan energi. Jadi belum terjadi gempa, energi-energi baru dikumpulkan lalu akan dilepaskan saat gempa. Nah, jadi makanya cuy, di sini katanya ini masih perkiraan karena BMKG udah mendapatkan informasi-informasi bahwasannya ini kayaknya bakal terjadi gempa gitu, dan gempa tersebut bisa berpotensi tsunami 20 meter. Kayak gitulah istilahnya. Berdasarkan studi paleoseismologi, ya gitulah, gue soal IPA men, gue bukan IPS, oke? Tersebut terungkap bahwa gempa besar di Aceh itu pernah terjadi pada 600 tahun yang lalu. Jadi men, gempa besar di Aceh pada tahun 2004 yang lalu itu ternyata sudah pernah terjadi juga di Aceh juga pada 600 tahun yang lalu gitu. Jadi biasanya men, tsunami besar itu atau bencana yang gede itu pasti bencana itu bakal terulang lagi. Cuman mungkin waktunya agak panjang ya men. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, 600 tahun yang lalu terjadi juga gempa di Aceh seperti yang 2004 yang lalu gitu. Jadi kayak gempa tersebut tuh bukan pertama kali yang terjadi, atau tsunami tersebut bukan pertama kali yang terjadi, tapi sudah pernah terjadi di masa lalu men, oke? Hati-hati, 14 wilayah ini bisa terdampak tsunami 12 hingga 20 meter. Gila men, 12 meter aja itu tinggi banget men. Jujur dah, 12 meter itu bisa dibilang kayak lantai 2 kali ya. Maksudnya misalnya nih rumah nih ada lantai 2 nya, mungkin 12 gitu. Gue juga nggak tahu men. Maksudnya kalau misalnya lu lagi di pantai dan lu berhadapan dengan tsunami yang sebesar itu, udahlah men, hapus history Google dah. Mantra Sukabumi, tim riset ITB belakangan ini memunculkan kecemasan di tengah masyarakat yang masih dilanda pandemi. Ya benar banget coy, karena kan kita lagi ada pandemi nih. Tiba-tiba muncul berita kayak gini, itu kayak kaget banget anjir, kayak plot twist banget kan, nih lagi bencana nih, lagi ada pandemi, tiba-tiba bencana lagi gitu. Jadi kayak oleh karena itu masyarakat yang berada di sepanjang pantai selatan Jawa Barat dan selatan Jawa Timur diimbau waspada terhadap potensi terjadinya tsunami akibat pecahnya segmen-segmen megatrust jalur sepi gempa
seismic gap di Samudra Indonesia secara bersamaan. Nah itu, ini ternyata penyebab dari potensi-potensi tsunami yang dibilang tadi men, yaitu pecahan-pecahan dari segmen-segmen megatrust gitu kan, jalur sepi gempa seismic gap. Ya begitu gitulah cuy ya. Pokoknya ini penyebabnya lah itu ya. Kalau misalnya lu anak IPS pasti lu tahu lah. Kalau gua nggak tahu men, oke? Gua anak IPA gitu. Tinggi tsunami dapat mencapai 20 meter di pantai selatan Jawa Barat dan 12 meter di selatan Jawa Timur. Menurut Triyono, terkait adanya potensi tsunami mencapai 20 meter di wilayah selatan Pulau Jawa, hal itu disebabkan adanya pergerakan lempeng tektonik cukup aktif di wilayah Indo-Australia dengan Eurasia. Nah, kalau dari Triyono katanya opini mereka ada pergerakan lempeng gitu yang sangat aktif katanya, yang cukup aktif sehingga terjadi gempa gitu, potensi gempa kata kayak gitu men. Ya, gue juga kurang paham ya men ya. Kita langsung aja ke yang ketiga dan di sini gue bakal kasih lihat wilayah-wilayah apa aja yang berpotensi kena tsunami men, oke? Berikut beberapa wilayah yang kemungkinan bisa terdampak. 1. Jawa Barat, itu paling ya men, kayaknya paling bahaya kayaknya Jawa Barat. Nomor 2 Jawa Timur, nomor 3 Laut Andaman Pulau Sumatera. Anjir, Sumatera kena juga men, gimana nih? 4 Simelu, aduh men, Simelu itu Sumatera men, deket banget sama Aceh gitu. 5 Nias, 6 Mentawai, 7 Nusa Tenggara, 8 Selatan Bali, 9 Banten, 10 Utara Papua, 11 Manado, 12 Sulawesi Utara, 13 Maluku, 14 Enggano. Namun BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk tidak cemas dan khawatir karena berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Untuk itulah masyarakat diminta waspada gitu. Nah, jadi sampai sini kita udah baca beritanya. Baru gue bakal kasih sedikit imbauan buat kalian semua sebagai orang yang pernah mengalami atau ya pernah melewati namanya tsunami. Bukan melewati aja, astagfirullah, maksudnya gue pernah ya mengetahui lah gimana sih rasanya kena tsunami gitu ya, walaupun gue nggak kena sebenarnya, gue kan lagi di kampung pas itu. Nah jadi gue bakal cerita sedikit ya, oke men. Jadi di sini gue pengen ngasih sedikit himbauan buat kalian semua yang ada di Jawa ya. Pokoknya intinya yang ada di Jawa dulu lah. Kalau di Sumatera gue nggak tahu apakah kena apa enggak ya, intinya yang di Jawa yang paling rawan kena gitu kan. Nah jadi di sini gue pengen kasih himbauan sedikit buat kalian semua yang mungkin anak-anak muda nonton video gua yang dari Jawa. Kalian kalau bisa, kalau nongkrong tuh sekarang jangan lama-lama. Kalau bisa jangan nongkrong dulu Pak. Karena gini men, kalau misalnya terjadi gempa dan kalian lagi di luar, lagi nongkrong atau lagi bareng teman-teman kalian dan tiba-tiba terjadi gempa dan gempa tersebut berpotensi tsunami, fix kalian gak bisa pulang coy. Serius dah. Karena pada saat gempa tersebut men, itu di jalan men, sehari-hari aja mungkin Jakarta kan agak-agak macet tuh sebelum pandemi. Apalagi ini men, yang dimana gempa loh, bencana besar yang gak mungkin bisa pulang loh, macet. Jadi makanya gue bilang kalau misalnya lu anak muda dan lu pengen nongkrong bareng teman-teman lu, tolong gue bilang dikurangi sedikit, jangan terlalu lama. Dan kalau bisa dihilangkan dulu untuk beberapa saat. Karena men, kalau misalnya ini benar-benar terjadi, amit-amit ya men ya, nauzubillah kalau emang ini terjadi, gue takut banget kalian kenapa-kenapa di jalan dan kalian kena macet. Dan pada saat kalian kena macet, kena tsunami, aduh men, dah lah gue gak sanggup men, sumpah. Jadi intinya gue kasih himbauan buat kalian semua yang anak-anak muda, jangan keluar rumah dulu lah. Kalau bisa yang penting-penting aja lah keluar gitu. Kalau misalnya nggak penting jangan lah. Maksudnya ya habiskan waktu bareng keluarga aja dulu. Karena ya kita nggak tahu kapan gempa tersebut bisa terjadi gitu kan. Karena ini masih kayak potensi gitu kan. Jadi kan belum tahu kapan terjadinya gitu. Nah jadi makanya waspada lah gitu ya. Bukan berarti kalian harus cemas kayak wah anjir gimana nih. Gak kayak gitu, oke? Gak kayak gitu. Karena yang namanya bencana kita kan sudah tahu nih ada potensinya. Jadi kita harus bersiap-siap aja lah. Jangan terlalu cemas juga. Karena kalau misalnya terlalu banyak pikiran, Anda mati karena stres nanti, bukan karena tsunami-nya gitu. Jangan terlalu cemas, jangan terlalu stres. Ya intinya kalian tetap waspada gitu, oke? Nah, kalau misalnya kalian yang tinggal di pantai atau di pinggiran-pinggiran laut, ya kalau bisa sekarang bisa ngungsi coy. Karena ya gue takutnya kalau misalnya nanti benar-benar terjadi, amit-amit, itu bahaya banget coy. Kalau misalnya lu di pantai itu wah gila men, itu paling bahaya coy, serius dah. Karena gini dari pengalaman gue ya coy ya, saudara-saudara gue yang dulu saat tsunami Aceh dan mereka tinggal di pinggiran pantai, mayatnya nggak ditemukan coy. Nggak bohong-bohong lah, ini jujur-jujur aja men. Jadi ya mayatnya nggak ditemukan men sampai sekarang gitu. Jadi ya gue yakin itu udah terseret ke laut kah atau apapun ya, pokoknya gitulah. Jadi intinya kalau misal kalian di pinggiran laut, mengungsi dari sekarang itu pilihan yang terbaik menurut gue, daripada nanti benar-benar terjadi dan kalian belum mengungsi kan bahaya banget. Jadi ya intinya persiapkan diri aja. Dan gue berdoa juga di sini men, semoga nggak terjadi yang macem-macem. Kalau emang gempa ya gempa-gempa biasa aja lah, jangan sampai terjadi tsunami lah kalau bisa men. Gue berdoa dari sini ya cuy ya. Ya intinya buat subscriber gue yang ada di Jawa, ya kalian bisa waspada dan gue tetap menghibur kalian di sini. Jangan terlalu cemas juga, santuy. Gue tetap bikin video buat kalian semua biar nggak terlalu cemas gitu coy, oke? Intinya waspada tetap, tapi jangan terlalu cemas men. Jangan terlalu stres juga. Dan buat kalian semua yang ada di pinggiran laut, jangan terlalu dekat-dekat laut lah. Intinya kalau bisa ngungsi lah gitu. Dan juga buat kalian semua yang anak muda, jangan terlalu banyak keluar rumah dulu. Yaudah guys ya, segitu aja pembahasan kali ini. Dan segitu aja video gue. Jangan lupa di like, subscribe, dan see you in the next video. And bye bye.
keep safe ya men ya. Jangan keluar rumah dulu kalau belum penting banget coy, oke?